Di tengah derasnya hujan musim Jakarta yang tak kunjung reda, Sari, seorang ibu muda dengan bayi kedinginan di pelukannya, nekat memasuki gedung megah Bank Arta Sentosa untuk berteduh. Namun dia bukannya mendapatkan kehangatan, melainkan hinaan dan diusir dengan kasar. Namun, ketika pemilik bank mendatangi keributan ini, dia sangat terkejut. Mengapa pemilik bank itu sampai terkejut? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Jakarta, musim hujan. Langit kelabu seolah menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Hujan turun tanpa henti sejak pagi. Air deras mengalir membentuk genangan di sepanjang trotoar, menciptakan suara gemericik yang menyatu dengan gemuruh kendaraan yang lalu lalang. Di pinggir jalan Sudirman yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk manusia, kini basah kuyup, dan hampir tak ada yang berani berteduh di bawah langit yang muram. Di sana, seorang perempuan berpenampilan lusuh berjalan tertatih, langkahnya pelan dan payah. Sebuah selendang tipis membungkus tubuh mungil bayi yang digendongnya dengan penuh kewaspadaan. Bayi itu tampak kedinginan, sesekali meringkuk kecil dalam pelukan ibunya. Namanya Sari. Usianya belum genap 30, namun wajahnya yang lelah, keriput halus di sudut matanya, dan tubuhnya yang kurus membuatnya tampak jauh lebih tua. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan dan keputusasaan. Rambutnya yang semula hitam kini terlihat kusam. Tersisa beberapa helai yang basah dan menempel di dahi yang berkeringat. "Tenang ya nak, sebentar lagi mama cari tempat kering," bisiknya lirih. Suara itu nyaris tenggelam oleh rintik hujan yang semakin deras dan deru kendaraan yang melewati jalan raya. Anaknya, Dava, bayi mungil berusia 2 bulan itu, hanya bisa meringkuk dalam pelukan ibunya. Nafasnya pendek-pendek, bibirnya yang kecil mulai membiru karena dingin yang merayap. Hujan sudah meresap ke dalam kain yang membungkusnya, menembus kelembapan, dan tubuh mungil itu mulai memucat. Sari tahu, jika tidak segera menemukan tempat hangat, Dava bisa saja sakit atau lebih buruk. Matanya yang merah dan sembab menatap ke depan, lalu berhenti pada sebuah bangunan megah yang berdiri gagah di seberang jalan, Bank Arta Sentosa. Gedung kaca yang mengkilap memantulkan cahaya lampu kota, dan di dalamnya tampak terang, hangat, dan yang paling penting, kering. Ini adalah bank swasta paling prestisius di ibu kota. Tempat yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Sari ragu, malu dan takut menahan dadanya. Namun naluri seorang ibu lebih kuat daripada harga diri atau rasa malu yang menggerogoti hati. Dengan napas dalam dan hati penuh harap, ia mengayunkan langkah menuju pintu kaca. Pintu itu terbuka dengan otomatis saat ia mendekat. Sari melangkah masuk ke dalam lobi yang luas dan mewah. Lantai marmer yang mengkilap menyambut setiap langkahnya. Di atas sana tergantung lampu gantung kristal yang bergoyang pelan, mengikuti hembusan AC dingin. Udara sejuk menusuk hingga ke tulang, jauh dari dinginnya hujan di luar. Di sudut, sebuah sofa empuk dan meja kecil yang penuh majalah mewah menunjukkan kenyamanan yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Namun Sari tak berani melangkah lebih jauh. Ia hanya duduk di sudut, membungkuk, memeluk Dava erat dengan seluruh sisa tenaga dan harapan yang dimilikinya. Ia mengusap-usap tubuh kecil anaknya, mencoba menghangatkannya dengan sisa kehangatan tubuhnya sendiri. Keheningan dan suasana tenang itu tak berlangsung lama. Bu, ini bukan tempat umum loh. Suara keras seorang pria memecah keheningan. Langkahnya cepat dan penuh kewaspadaan mendekati Sari. Sosok itu adalah Pak Budi, satpam bank yang sudah lama bekerja di sana. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Sari menoleh menatap wajah satpam itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, berusaha menenangkan diri. "Maaf Pak, saya cuma ingin berteduh sebentar. Anakku kedinginan," Pak Budi mengernyit. "Ini bank Bu, bukan pos ronda. Keluar sebelum saya panggil polisi." Beberapa pegawai yang melihat kejadian itu mulai berkumpul, membentuk lingkaran kecil di sekitar mereka. Seorang teller muda bernama Rina muncul dari balik kaca, mengamati dari jauh. Ia keluar sambil bergumam pelan ke rekannya Tommy. "Dasar gembel,
Bikin kotor tempat kerja aja, bisik Rina dengan nada sinis, tidak cukup pelan hingga tak terdengar orang di dekatnya. Tommy hanya tertawa kecil. Bawa anak segala, mau cari simpati kali. Sari menguatkan dirinya. Saya tidak minta uang, cuma 5 menit saja, tunggu hujan reda. Namun tidak ada yang peduli. Hanya ada pandangan jijik, rasa takut, dan kemarahan dari orang-orang yang menyaksikan. Satpam itu mulai mendekat, hendak menarik tangan Sari. Dava tiba-tiba menangis keras. Suaranya menggema di seluruh lobi yang megah itu. Sari langsung menekan tubuh kecil itu ke dadanya. "Jangan sentuh anak saya," katanya dengan suara bergetar, namun penuh keberanian. Tangisan Dava justru membuat suasana makin memanas. Rina berteriak, "Pak Budi, tolong usir aja langsung. Ini gangguan." Keributan itu terdengar hingga ke lantai 2. Di mana seorang pria dengan setelan jas abu-abu elegan sedang berjalan menuruni tangga. Wajahnya tegas, namun ada sesuatu di matanya yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang melihat Sari dengan sebelah mata. Ia baru saja kembali dari rapat luar kota dan mendengar suara ribut-ribut dari bawah. Pria itu melangkah cepat menuju sumber suara. Saat ia tiba di lobi, ia melihat Sari yang berdiri membela anaknya, dan kerumunan pegawai yang memandang dengan berbagai ekspresi. "Berhenti!" Suaranya lantang dan tegas. "Apa yang terjadi di sini?" Seluruh ruangan mendadak hening. Pak Budi menoleh dengan wajah penuh pertanyaan, sementara pegawai lainnya tampak canggung. Pria itu menatap Sari dan kemudian Satpam. "Ibu ini butuh bantuan, bukan diusir. Bawa dia ke ruang tunggu, buat dia nyaman. Kita semua manusia, jangan sampai lupa itu." Sari menatap pria itu dengan mata penuh harapan yang mulai berkobar kembali. Mungkin di tengah dinginnya hujan dan kerasnya hidup, masih ada secercah kebaikan. Dia adalah Hendra Saputra, Direktur Utama dan pemilik Bank Arta Sentosa. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada dalam. Semua diam. Pak Budi menoleh gugup. "Maaf, Pak Hendra. Ada orang tak dikenal masuk, duduk di lobi, dan ya, seperti yang Bapak lihat." Hendra berjalan pelan, matanya mengamati perempuan yang kini terduduk lemah di lantai. Matanya langsung tertuju pada wajah itu. Langkahnya terhenti, wajahnya pucat, dadanya berdegup kencang. "Sari?" Perempuan itu mendongak. Matanya membulat, bibirnya bergetar. "Mas Hendra?" Hening. Tak ada suara selain tangisan bayi yang melemah. Hendra mendekat, berlutut, menyentuh pipi perempuan itu dengan gemetar. "Ya Tuhan, kamu hidup!" Air mata mengalir deras di wajah Sari. "Aku hanyut waktu banjir itu, Mas. Aku hamil 1 bulan. Kupikir aku mati. Tapi aku terseret sampai desa terpencil. Tak ada kendaraan, tak ada jaringan. Aku bertahan. Dan anak ini Dava, anak kita." Hendra menatap bayi itu. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi mungil yang dingin itu. "Anak kita." Ia memeluk Sari dan Dava. Di hadapan semua orang ia menangis. Kemudian Hendra berdiri. Tatapannya beralih ke pegawai-pegawainya. Dingin, tegas. "Kalian semua yang menghina, mencaci, dan memperlakukan istri dan anak saya seperti ini, keluar. Hari ini juga, kalian dipecat." Tak ada yang berani bicara. Bahkan Rina dan Tommy yang paling lantang pun hanya bisa menunduk ketakutan. Hari itu, seluruh operasional Bank Arta Sentosa dihentikan lebih awal. Hendra sendiri yang menggandeng tangan Sari, sementara Dava dibungkus dalam jaket tebal miliknya. Ia meminta supir pribadi membawa mereka pulang ke rumah besar di kawasan Menteng, yang selama 2 tahun terasa lebih seperti museum daripada rumah. Saat mobil melaju di tengah hujan, Hendra tak henti menatap wajah istrinya. Masih belum percaya bahwa perempuan yang selama ini ia tangisi di setiap malam sepi, kini duduk di sampingnya. "Aku sempat menyerah, Sari," bisiknya. "Setelah berbulan-bulan pencarian tak menemukan jejak, aku pikir kamu sudah tidak ada." Sari menoleh, senyumnya getir. "Aku juga pikir kita tidak akan bertemu lagi. Tapi aku janji, aku hidup hanya karena ingin anak kita mengenal ayahnya." Dava meringkuk di pelukan ibunya. Meski masih demam,
Nafasnya mulai lebih tenang. Ketika mobil tiba di rumah itu, suasananya berubah. Para asisten rumah tangga tercengang melihat sosok Sari kembali. Beberapa menangis. Semua tahu, nyonya rumah mereka telah kembali dari kematian. Malam itu, kamar tidur utama yang sudah lama tak digunakan Hendra dibuka kembali. Sari memandikan Dava dengan air hangat, sementara Hendra membantu mengeringkan tubuh kecil anaknya. Mereka menatap wajah anak itu lama sekali, seakan menghafal setiap garis dan lekuk yang selama ini terlewatkan oleh waktu. Sari duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambutnya sendiri, kali ini dengan baju bersih dan hangat. Hendra berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Air matanya jatuh tanpa disadari. Rumah ini akhirnya hidup lagi, ucapnya lirih. Sari tersenyum. Kita hidup kembali, bersama Hendra berjalan pelan, lalu duduk di samping istrinya. Ia memeluknya dari belakang, kepala mereka bersandar satu sama lain. Dava tertidur di boks kecil di samping tempat tidur mereka. Tempat yang seharusnya sudah ia tempati sejak lahir, seminggu berlalu. Nama-nama pegawai yang memperlakukan Sari dengan tidak manusiawi benar-benar dipecat. Hendra juga memerintahkan tim HRD untuk membuat pelatihan khusus tentang etika, empati, dan perlakuan terhadap sesama. Agar tak ada lagi manusia yang diusir hanya karena mereka terlihat berbeda. Sementara itu, kehidupan Hendra dan Sari perlahan kembali membaik. Sari menjalani pemeriksaan medis secara lengkap, Dava diberi perawatan terbaik. Dan malam-malam yang dulu sunyi kini diisi oleh tawa kecil, tangisan bayi, dan percakapan panjang yang hangat. Kadang, saat hujan turun, Hendra berdiri di balik jendela, memandangi langit. Kini ia tahu, hujan tidak selalu membawa kehilangan. Kadang, hujan membawa kembali sesuatu yang paling berharga. Kisah ini menyajikan potret nyata tentang bagaimana masyarakat kita seringkali bersikap tidak adil dan tidak manusiawi terhadap mereka yang terlihat lemah, lusuh, atau tak berdaya. Sari, seorang perempuan yang pernah hidup berkecukupan, kehilangan segalanya saat bencana banjir memisahkannya dari suaminya. Ia bertahan hidup dalam keadaan serba terbatas, membesarkan anaknya seorang diri di tempat yang jauh dari kota dan segala kenyamanan. Ketika ia akhirnya berhasil kembali ke Jakarta, bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan perlakuan penuh prasangka. Dalam kondisi lemah dan kelelahan, ia hanya ingin berteduh, bukan meminta uang, bukan mengemis. Tapi keinginannya yang sederhana itu ditolak mentah-mentah oleh pegawai bank yang menilainya hanya dari tampilan luar. Peristiwa ini menggambarkan betapa dangkalnya penilaian sosial yang berlandaskan pada penampilan semata. Sari dianggap sampah hanya karena baju yang ia kenakan lusuh, karena wajahnya tak terawat, dan karena ia membawa bayi tanpa alas kaki ke dalam tempat yang dianggap terhormat. Padahal, di balik sosok sederhana itu, tersimpan kekuatan, kesetiaan, dan harga diri yang luar biasa. Banyak dari kita, baik secara sadar maupun tidak, telah terjebak dalam cara pandang yang menilai manusia, bukan dari isi hati dan perjuangannya, melainkan dari cara berpakaiannya, dari status sosialnya, dari seberapa layak ia terlihat. Padahal sesungguhnya, nilai sejati seseorang tak pernah tampak di permukaan. Hendra, sang suami, yang juga pemilik bank tersebut, menjadi simbol dari cinta sejati dan keadilan. Ia tak hanya menunjukkan kasihnya yang tulus ketika mengenali istrinya kembali, tetapi juga ketegasan moral saat melihat bagaimana istrinya diperlakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawahnya. Ia tidak diam, tidak mentolerir kezaliman kecil sekalipun, dan tidak membiarkan perasaan pribadi mengaburkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Hendra mengambil keputusan yang tegas dengan memecat pegawai-pegawai yang berlaku kasar dan mengatur ulang nilai-nilai perusahaan agar lebih berpusat pada etika, empati, dan kemanusiaan. Dalam tindakannya, kita melihat bahwa kekuasaan tidak selalu harus dingin dan berjarak. Ia bisa menjadi alat kebaikan bila digerakkan oleh hati nurani. Pelajaran utama dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat. Tak peduli seperti apa penampilan atau latar belakangnya, kita diajak untuk membongkar tembok prasangka dan mulai membuka ruang di hati untuk melihat sesama dengan lebih jernih. Sari hanya ingin berteduh,
tapi ia diperlakukan seolah tidak layak berada di tempat bersih. Bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa setiap hari, di halte bus, di rumah sakit, di kantor, atau bahkan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Cerita ini menjadi semacam cermin yang memantulkan bayangan kita sendiri. Apakah kita pernah menjadi seperti Rina, Tommy, atau bahkan Pak Budi? Di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tidak lekang oleh waktu. Meski dipisahkan oleh bencana, waktu, dan jarak, Hendra dan Sari tetap dipersatukan oleh keinginan untuk saling menemukan. Anak mereka, Dava, menjadi simbol harapan dan alasan untuk terus bertahan dalam kesulitan. Ketika akhirnya mereka kembali hidup bersama dalam satu atap, bukan kemewahan rumah yang menjadi fokus, tetapi kebersamaan itu sendiri, kehangatan, kasih sayang, dan pengampunan. Rumah yang sempat sunyi dan penuh kenangan luka, kini hidup kembali oleh tawa, tangis, dan pelukan cinta yang tak pernah benar-benar mati. Kita semua, dalam satu titik kehidupan, mungkin hanya sedang ingin berteduh. Mungkin bukan dari hujan, tetapi dari beban hidup, dari penolakan, dari kehilangan, atau dari kesepian. Maka dari itu, marilah kita belajar dari cerita ini. Bahwa sedikit kebaikan, sedikit ruang, sedikit pengertian bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang rapuh. Dan lebih dari itu, bisa menjadi awal dari keajaiban untuk kembali pulang, kembali diterima, dan kembali merasa utuh.